Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Sampang. Di penjelasan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal yang kaitannya dengan asesmen kompetensi minimum, yang dimana ujian nasional yang berbasis komputer itu sudah berakhir di tahun ujian kemarin. Jadi sekarang kita di sini selaku proktor, tadi siang sampai dengan sore sudah melakukan bagaimana bentuk simulasi AKM itu, gambaran soal dan seperti apa penjelasan dari narasumber dari Pusmenjar Kemdikbud Pusat, yang dimana sudah dijelaskan bahwa ujian nasional itu sudah berakhir, dan dimana kita di tahun depan semoga pandemi ini, harapan dari pusat dan juga harapan dari saya pribadi selaku penjelasan dari presentasi sekarang ini, dimana diharapkan semoga berakhirnya COVID-19 di sini. Jadi yang untuk kita yang sekarang ini, saya di sini akan menjelaskan ya teman-teman, Bapak Ibu, bahkan siswa yang nantinya akan mendengarkan dari channel Madrasah Sampang ini. Saya di sini akan memberikan gambaran seperti apa sih bentuk AKM itu, dan spek minimum komputer, dan ukuran kecepatan dari bandwidth setiap internet, yang dimana sudah dijelaskan secara gamblang oleh narasumber dari Kemdikbud Pusat, ini dari Pusmenjar. Dan juga di situ dijelaskan dari developer untuk pengembang asesmen AKM ini hampir mirip, tapi di situ dari sisi soalnya pun ada perbedaan, ada benar salah, ada kita mencentang, di mana itu lebih kompleks lagi yang diukur dari asesmen kompetensi minimum dari siswa dari proses pembelajaran itu. Kalau kita kaitkan dengan tabel yang dijelaskan oleh narasumber tadi, bahwasanya AKM ini dimulai kalau dari jenjang SD ataupun MI mulai dari kelas 5 ya, kelas 5. Kalau jenjang MTS MP itu dimulai dari kelas 8 9, itu opsional. Terus kemudian jenjang SMA, MA dan bahkan SMK dari kelas 11 12 itu secara opsional. Dan di sini tutorial tidak menjelaskan itu ya sekarang. Bagaimana sekarang di sini saya akan menggambarkan tentang bagaimana untuk memulai dari CBT ya, assessment dari pengelolaan pengerjaan soal itu. Jadi kita langsung saja gambaran soal AKM. Gambaran soal AKM itu kita tidak langsung diberikan soal yang lebih baik ya, kita nanti itu ada login yang diberikan oleh koordinator ataupun proktor sekarang ya. Jadi itu terpusat sekarang, benar-benar online nyata, yang spek dari minimum bandwidth itu 20 Mbps seperti itu dari internet, benar-benar online sekarang. Jadi harus memperhatikan. Jadi di sini ada penjelasan approximately munculnya soal AKM. Jadi di mana munculnya soal AKM ya, seperti kita gambarannya sewaktu kita mengerjakan sebuah CBT seperti itu. Ini langkah awal ketika kita sudah memiliki exam browser ya CBT client di situ. Ini juga harus tercentang semua. Saya jelaskan dulu yang pertama. Operating system itu akan membaca entah itu Windows 7, Home atau Ultimate dan sebagainya, bitnya ada 32 bit atau 64 bit. Kemudian akan membaca CPU yang di dalam mesin di sini, Intel Core i3. Nah, ini mesin yang saya pakai. Ini hasil dari screenshot. Kan nanti di soal itu ketika kita mulai soal tidak boleh men-screenshot, bahkan screenshot pun semuanya tombol-tombol itu dinonaktifkan seperti itu. RAM yang dipakai di sini 3 GB di laptop saya ya, minimum, karena yang secara garis besarnya itu minimum 2 GB. Dan resolusi ini menurut dari narasumber ini
13.666 kali 768 ya, lebar sama panjangnya dari resolusi itu kaitannya dengan HD maksud saya. Itu nanti akan dikecilkan menjadi 1024 kali 768 seperti itu. Dan juga soundcardnya sudah terpasang, kemudian versi aplikasi yang digunakan CBT Exambro ini sudah komplit, kemudian internet juga tersedia. Ini benar-benar online full seperti itu. Waktu komputer peserta ini tertanggal dari tanggal tadi, dan kemudian itu harus tersedia webcam, Bapak Ibu atau teman-teman semua, bahkan siswa-siswa yang juga sudah mendengarkan dari presentasi saya ini. Ini hasil dari screenshot yang sudah saya jepret tadi seperti itu tadi siang waktu untuk sebelum mengikuti simulasi yang diberikan oleh Pusmenjer itu tadi. Kemudian ketika ini sudah tercentang semua, bisa kita nanti klik run atau klik run, itu dibaca seperti itu. Kalau toh webcam, sebenarnya webcam itu aktivitas yang akan merekam seperti itu. Karena di sini nanti ada pilihan, kalau toh nanti misalkan tidak tersedia webcam, ya bagaimana solusinya? Harus tersedia webcam. Bisa menggunakan Android, kameranya dari Android, atau ditaruh di depan itu. Nanti kita tidak boleh melakukan sesuatu hal yang kiranya nanti merugikan bagi peserta itu sendiri. Karena di sini tadi terbaca ada Cikoni si Sony ya, saya baca Sony webcam, ini dari webcam dari laptop saya. Kemudian di bagian ini saya pilih tadi, lupa tidak saya screenshot. Ini ada terbaca saya menggunakan Droid Cam tadi. Jadi ya saya memulai simulasi menggunakan webcam dari bawaan laptop, lebih baik seperti itu. Jadi ketika itu semua selesai di checklist berwarna hijau, nanti ke belakangnya kita tinggal mengklik di bagian run seperti itu. Dan ketika kita mengklik run, apakah nanti akan terjadi? Nah, di situ akan ada kotak konfirmasi sebenarnya. Hanya ini ada judul di kotak ini, persetujuan merekam aktivitas saat ujian. Aplikasi ini akan merekam aktivitas peserta menggunakan kamera selama ujian. Dengan ini saya bersedia rekam aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Jadi kita harus mengklik yes di sini, tidak boleh mengklik no, karena kita akan direkam semua aktivitasnya di situ. Siswa untuk melakukan sebuah pekerjaan atau membaca soal. Jadi, loh, nanti webcam itu seperti apa nanti gambarannya? Nanti ketika klik yes di sini ada kotak konfirmasi yang kita pilih allow atau izinkan seperti itu. Seperti layaknya kita mau menginstal aplikasi di smartphone seperti itu. Kita klik yes. Nah, ini. Nah, nanti ketika setelah klik yes, maka di bagian konfirmasi data peserta di sini akan tertera kamera peserta simulasi seperti itu atau peserta ujian. Ya, layaknya seperti ini bawaan dari Puspendik ya. CBT application-nya inilah ketika kita sudah mengizinkan aplikasi kamera bawaan, bahwasanya di dalam kamera bawaan itu akan terekam di sini. Di sini ada button ya, option button. Di sini kita bisa collapse atau kita sembunyikan itu, show and hide seperti itu, atau menampilkan atau disembunyikan. Kalau dirasa ini mengganggu sewaktu mengerjakan ujian, bisa diklik di bagian segitiga di sini. Kita lanjutkan di sini. Dan ketika kita melakukan apa ya istilahnya, setelah semua konfirmasi di klik run dan selesai, maka kita memasukkan username beserta password yang sudah dikasih oleh koordinator ataupun proktor selama ujian berlangsung seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini setelah memasukkan username beserta password, jadi untuk yang bagian ini, setelah dikasih username beserta password, kita tampilkan melalui mata seperti layaknya kita menggunakan ujian yang sebelum-sebelumnya di UNBK kemarin. Untuk membenarkan aplikasi itu sudah memasukkan, baru kita klik login di bagian itu. Dan di sini kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, teman-teman, siswa-siswi semua. Jadi yang bagian ini ya, ketika selesai melakukan sebuah apa ya istilahnya login untuk yang bagian ini,
kita dihadapkan pada konfirmasi data peserta, nomor induk siswa, kemudian nomor pesertanya sekian, jenis kelamin itu nanti berapa, kemudian nah di sini kita harus mengetik nama peserta seperti itu. Setelah selesai semua, tanggal lahir seperti layaknya di UNBK kemarin terakhir ya, di bagian konfirmasi data peserta ini harus dimunculkan dengan data-data yang memang benar-benar valid. Dan kemudian setelahnya itu kita klik token di bagian ini, klik token. Di token itu ini bukan dikasih oleh proktor melainkan dari data pusat seperti itu. Di pojok kiri atas ya, di bawahnya layar yang bagian kita memunculkan kamera di situ, di bagian aktivasi kamera, bahwasanya ini diketik untuk masukkan di wilayah sini seperti itu. Kita next di bagian ini. Setelah semua data selesai, ini ada petunjuk umum, simulasi, AKM dan angket di seperti itu. Ini bisa dibaca-baca dulu sebelum kita mengklik, karena durasi itu akan mengukur siswa sejauh mana timing memang benar-benar terukur, terarah seperti itu. Jadi kita lanjutkan di bagian ini, kita klik submit untuk bagian peserta. Setelah klik submit, maka kita melakukan konfirmasi tes untuk memulai sebuah AKM itu, asesmen kompetensi minimum. Kita lanjutkan. Nah, di soal pertama di sini, jadi AKM itu tidak sama dengan UNBK. Memang nyaris benar-benar, memang soal itu panjang lebar dan sebagainya, itu banyak di situ. Makanya siswa itu referensi atau literasinya memang benar-benar diukur sesuai dengan pembelajaran siswa seperti itu. Jadi untuk simulasi proktor ini menggambarkan bahwasanya simulasi tadi itu memang benar-benar bermanfaat sekali seperti itu. Jadi yang bagian ini soal pertama. Jadi siswa ketika ada pengantar yang demikian ini di bagian binge eating maksud saya. Jadi kita bisa checklist untuk bagian mana. Setelahnya itu di bagian bawah di situ ada konfirmasi melanjutkan dari soal berikutnya seperti itu. Nah, seperti apakah soal berikutnya? Layaknya seperti kita memulai sebuah CBT seperti itu. Kalau kita mau kembali ke soal berikutnya, kita ragu-ragu bisa kita centang, dan kemudian kita untuk melanjutkan kita bisa klik di bagian soal berikutnya berwarna biru. Kalau kita ragu-ragu berwarna oranye seperti itu. Jadi kita lanjutkan di soal nomor 2. Nah, di sini AKM kita memiliki sebuah penafsiran bahwasanya di sini ada gambar. Kemudian kita melakukan sebuah jawaban, kita memilih opsional di sini. Tapi opsional itu mengukur kompetensi siswa setelah membaca sebuah direction dari istilahnya itu langsung di sebelah kanannya ada sebuah wacana seperti itu. Memang kompetensi itu langsung menusuk kepada pembelajaran siswa. Oke, kita lanjutkan di bagian ini. Nah, di daftar soal, ketika saya kembali dulu, nah di daftar soal kita bisa klik di bagian pojok kanan atas ini untuk melihat daftar soal. Maka tampilannya seperti ini. Soal itu sebanyak berapa? 35. Nah, ketika 35 kita selesai, kalau soal terjawab warna hitam, otomatis di pojok button soal ini ada checklist seperti itu. Oke, kita lanjutkan di bagian ini. Di bagian selanjutnya di sini ada fakta and opinion. Jadi siswa itu menggabungkan sebuah memiliki sebuah gambaran. Di sini ada gambar bahwasanya ini ada bacaan, kita memilih fakta atau opini di bagian ini. Kemudian Dina ini fakta atau opini sampai ke bawah ini harus benar-benar terjawab. Tidak boleh menjawab salah satu atau sebagian seperti itu, harus terjawab semua. Nah, seperti apa ketika menjawab? Nah, ini salah satu contohnya. Tidak boleh ada terlewati, ini terjawab, ini enggak, misalkan seperti itu tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita dihadapkan pada soal setelah kita memilih, baru kita diberikan sebuah alasan seperti itu. Ada text box yang lebarnya sekian sudah diatur di bagian tampilan ini. Maka di sini kita menjelaskan alasannya ketika kita menjawab binge eating atau binge watching itu seperti itu. Di bagian ini kita berikan alasan di sini ketika kita memiliki sebuah salah satu jawaban di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, jawabannya misalkan kita ini kan tadi masih kosong. Ketika sudah terjawab misalkan
kita pilih apa sesuai dari gambar soal yang muncul di area sebelah kanan layar, sebelah kanan peserta seperti itu. Nah, ketika itu semua selesai, kemudian di sini ada perintah berwarna biru. AKM itu tergantung dari soal yang sudah terrandom atau teracak oleh pusat sendiri. Nah, ketika kita memiliki sebuah wacana demikian, maka kita dimintai untuk jawaban di sini. Nah, jawaban diketik sesuai dengan wacana yang demikian. Makanya literasi di bagian ini memang benar-benar untuk dikuasai oleh siswa. Jadi tidak ada salahnya ya kita mulai dari sekarang siswa itu dibudayakan literasi membaca, literasi digital, literasi apa dan sebagainya, literasi akhlak dan sebagainya, untuk bisa mengelola soal yang muncul di bagian setiap soal seperti itu. Dah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita ini tampilan dasarnya misalkan ini belum terjawab, maka ketika itu kita akan menjawab di bagian kotak yang telah disediakan oleh CBT ini. Nah, dan kita lanjutkan. Ini soal berikutnya munculnya seperti ini. Ini ke bawah banyak sebenarnya ya teman-teman, Bapak Ibu atau siswa-siswi. Ada diagram, ada diagram. Ini di sini ada sebuah petunjuk soal demikian. Maka siswa berdasarkan tabel dekomposisi di atas yang merupakan sebuah organik, sampah organik. Ini kita benar salah. Ini ke bawahnya masih banyak sebenarnya. Nah, masih banyak grafik-grafik ke bawahnya. Nah, ini benar salah, ini benar salah. Bahkan kita di sini ya misalkan bukan hanya apa ya istilahnya hitungan kancing lah. Bukan sebenarnya sebuah hitungan kancing, malahan di sini kita diukur dari sebuah tetap kembali ke jawaban tadi, yaitu adalah literasi siswa dalam membaca soal itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, tipe di sini seperti ya CBT sebelumnya, kita menjawab dari soal-soal yang muncul di bagian kanan seperti itu. Oke. Itulah sedikit pengantar dari saya, itu sedikit tampil seperti itulah gambaran approximately gambaran soal di AKM yang sudah di depan mata. Semoga kita harapkan pandemi ini segera berakhir. Demikian presentasi saya. Jangan lupa subscribe, like, and share presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.